Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa'aqulu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i masyayikhina, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata mathwahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karomatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darud dairin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Shaumi. Ai hadza kitabus shaum, utawi iki iku kitab kang nerangaken puasa. Puasa itu imsakun anil muftirat, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa fihi lan iku tetep ing dalem kitabus shaum asyru fusulin utawi 10 piro-piro pasal. Nah, nanti ada 10 pasal macam-macam. Di sini itu dalam daftar isinya banyak sekali. Pasal yang pertama menjelaskan wajibnya puasa ataupun dalil-dalil wajibnya puasa. Pasal kedua nanti menjelaskan fadilah-fadilahnya puasa. Terus pasal ketiga etika berpuasa ataupun tata kramanya berpuasa. Pasal yang keempat nanti menjelaskan hal-hal yang harus dijauhi, dihindari ketika puasa, dan seterusnya banyak. Al-faslul awal utawi pasal kang pertama. Al-faslu utawi pasal al-awalu kang pertama iku fi wujubihi ing dalem nerangaken wajibe saum. Nah, pasal yang pertama menjelaskan wajibnya puasa, atau dalil-dalil wajibnya puasa. Dalile kala sampun ngendika sapa Allah Gusti Allah taala maluhur sinten Allah wa azza lan maluhur lan maha mulya sinten Allah wa jalla lan maha agung sinten Allah. Ngendikane pripun? Ngendikane mekaten, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzin kutiba wis den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh opo sing den wajibaken opo asyamu puasa kama kutiba kaya oleh den wajibaken opo siam alal lalina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Tujuannya apa? La'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna pada takwa sapa sira kabeh. Iki dalil yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sebelum kita itu, orang Yahudi, orang Nasoro, itu juga diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu itu orang Nasrani puasanya 50 hari. Jadi bahkan menurut Imam Mujahid, puasa itu tidak hanya kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani saja, tapi semua umat yang ada sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan berpuasa. Lah, kita juga umat Islam diwajibkan puasa sama seperti diwajibkan. Nah ini ya, ini menurut sebagian pendapat tasbihnya itu, kafnya itu kembali kepada asal wajib, bukan pada asal waktu ataupun tata cara berpuasa. Jadi tasbihnya itu raji'un ila asli wujubih, sebagaimana yang tertera dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 2 Shahifah 272. Artinya bagaimana? Maknanya begini, maknahu utawi maknane Gusti Allah, dawe Gusti Allah iku la'allakum menawa sira kabeh iku tatakuna pada gawe perlindungan sira kabeh annaro ing neraka, annaro saking neraka bisaumihi kelawan sebab puasane soim. Jadi maksudnya la'allakum tatakun itu maksudnya agar kita semua berlindung dari api neraka dengan cara kita berpuasa. Jadi kita berpuasa itu salah satu jalan berlindung dari siksa neraka. Kenapa demikian? Fa inna saumahu karena sak temene puasane soim iku sababun dadi sebab liufronid dzunubi maring dan apurane piro-piro dosa. Al-mujibati kang nekaaken apa dzunub, al-mujibati kang netepaken apa dzunub linnari maring neraka. Sebab puasa itu merupakan salah satu sebab dimaafkannya segala dosa, yang mana dosa itu mengantarkan kita kepada neraka. Kalau dosanya sudah tidak ada, maka penyebab kita masuk nerakanya sudah tidak ada. Akhirnya dengan sebab kita berpuasa, kita berarti secara otomatis berlindung dari api neraka. Jadi kita berpuasa itu
salah satu upaya kita terbebas dari siksaan neraka. Wa fi sahihaini lan kasebut ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari lan Muslim. Anin Nabi dan ceritakan saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saat temene Kanjeng Nabi. Annahu saat temene Kanjeng Nabi kukola sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane mengketen bunyal Islamu ala khamsin ila akhirih. Dunia wis den bangun opo al Islam agama Islam ala khamsin ing atase perkara 5 atau 5 perkara. Apa saja 5 itu? Ala anta buddha. Rupane ing atase yen ta nyembah sira Allah ing Gusti Allah wa takfuro lan ngufuri sapa sira bima kelawan perkara dunahu kang saliyane Allah. Wa iqamis sholati lan jenaken salat. Wa itaiz zakati lan bayar zakat. Wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah wa shaumi Ramadan lan puasa ing dalem bulan Ramadan. Nah, ini dalil dari hadisnya ini bunyal Islam ala khamsin. Jadi maksudnya Islam itu laksana bangunan. Ya, jadi ini hanya sekedar perumpamaan. Islam itu laksana bangunan. Lah, yang 5-nya itu ya, laksana apa ya? Cagak. Apa cagak? Penyangga. Ya, laksana cagak. Masjid juga ada cagaknya. Ya, cagaknya apa saja? Tembok juga termasuk cagak. Artinya untuk selain yang 5 itu hanya sekedar pendukung. Ya. Hanya sekedar pendukung. Hanya sekedar penyempurna. Artinya sebenarnya 5 saja ini sudah cukup. Ya. Kita beribadah kepada Allah, mengkufuri selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, terus puasa. Nah, selain itu kayak sedekah, kayak berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, itu hanya sekedar penyempurna. Jadi pokok intinya Islam itu ada 5. Kalau 5 ini kurang 1 saja, maka ambruk. Sama seperti bangunan. Kok nggak ada cagaknya, nggak ada penyangganya, ya ambruk. Jadi itu untuk pertemuan kali ini menjelaskan tentang dalil diwajibkannya puasa. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat Al-Qur'annya. Hadisnya bunyal Islamu ala khamsin ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk pertemuan di malam kedua bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan berkah dari pengarang kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua istiqomah dalam belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga kita besok
diberi kekuatan, diberi hidayah untuk berpuasa hari kedua. Cukup sekian. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.